Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 783. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata guru suci Yao Guang, dia tidak malu dan berkata dengan bangga. Ketika penguasa istana Guanghan dan guru suci Yao Guang bertengkar, saat ini Suyong dan yang lainnya sudah terpana di alun-alun. Dari atas tirai spiritual, mereka dengan jelas melihat bahwa Qin Chen telah memasuki jangkauan tanah suci Danau Giok. Tetapi mereka terkejut menemukan bahwa Qin Chen tidak mati. Dan bahkan setelah sedikit jeda, Qin Chen masih bergerak dengan cepat, pergi jauh ke tanah suci Danau Giok. Orang gila, ini orang gila. Bagaimana dia bisa bertahan setelah ilusi surga ke-23? Ini adalah tempat yang bahkan aku tidak bisa memasukinya. Kata Suyong, dia sangat terkejut hingga dia menjadi gila. Saat ini sosok Qin Chen berkedip, berubah menjadi guntur, dan dengan cepat pergi ke tempat tanah suci Danau Giok. Selain itu, Qin Chen terkejut menemukan bahwa setelah inkarnasi guntur, tidak hanya ketahanannya terhadap formasi magis meningkat banyak, tetapi bahkan pemahamannya tentang formasi magis ini juga meningkat, yang membuat Qin Chen bersemangat. Namun Qin Chen juga tidak terlalu bersemangat karena dia saat ini dalam masalah lagi. Qin Chen masuk ke tanah suci Danau Giok, kabut berkabut tak terbatas. Di sini adalah dunia berkabut yang dipenuhi dengan uap air. Di setiap tetes uap air ada aura suci surga dan bumi yang menakjubkan. Qin Chen menghisapnya dan segera energi suci surga dan bumi yang menakjubkan mengalir ke tubuhnya. Dan dengan jejak kekuatan pena suci kuno tingkat guru suci, dan Qin Chen merasa sangat nyaman. Namun ini mengandung energi yin dan Qin Chen secara alami tidak dapat banyak menyerapnya. Namun apa yang membuat Qin Chen semakin menyusahkan adalah justru karena aura suci langit dan bumi di tanah suci Danau Giok ini terlalu kuat. Ditambah dengan tekanan ilusi yang mengerikan, Qin Chen merasa bahwa dia hanya dapat melihat jarak ratusan meter dan dia tidak bisa mengetahui posisi Jiruyu. Tanah suci Danau Giok ini nampaknya hanya sebuah gunung. Nyatanya itu berisi segala macam keajaiban luar angkasa. Jika Anda mengandalkan sedikit pencarian, sulit untuk menemukan Jiruyu. Lalu bagaimana cara menemukan Jiruyu? Jiruyu, Yuqiansu, dan Chen Sisi semuanya telah memasuki sungai waktu bersamaku. Jadi mereka seharusnya memiliki jejak kekuatan waktu di tubuh mereka. Selama saya mengaktifkan aturan waktu, saya dapat merasakan napas tahun. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi napas tahun. Saya pasti akan menemukan Jiruyu. Kata Qin Chen, dia sangat gembira dan segera mengoperasikan aturan waktu. Tetapi yang membuatnya bingung adalah tidak peduli bagaimana dia mengoperasikan aturan waktu, dia masih tidak bisa merasakan keberadaan Jiruyu. Mustahil. Qin Chen mengerutkan kening. Jiruyu memasuki sungai waktu dan tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan waktu. Tetapi mengapa dia tidak bisa merasakan keberadaan Jiruyu sama sekali? Mungkinkah sungai tahun dalam tubuh Jiruyu telah sepenuhnya menghilang dalam 2 tahun terakhir ini? Tapi kekuatan waktu begitu luas, bagaimana bisa dengan mudah dihilangkan? Qin Chen memiliki asal-usul waktu dan bahkan hanya sedikit kekuatan waktu pun itu dapat dirasakan oleh Qin Chen. Tetapi sekarang karena Qin Chen tidak bisa merasakannya, maka dia hanya bisa menggunakan metode lain. Qin Chen mengerutkan kening dan dia terus berpikir, dan sesaat kemudian matanya kembali cerah. Baik, Jiruyu dan Yuqiansu berasal dari benua Tianwu, dan mereka berdua pasti akan memiliki aura unik dari benua Tianwu. Sedangkan saya adalah putra benua Tianwu. Selama saya merasakan keberadaan Jiruyu melalui kekuatan asliku, maka... Kata Qin Chen. Memikirkan ini, Qin Chen langsung mendesak asal di dalam tubuhnya untuk merasakan napas benua Tianwu. Tiba-tiba samar-samar dalam benak Qin Chen, di kedalaman tanah suci Danau Giok di depan, sesosok dengan aura benua Tianwu muncul. Sosok ini sangat kabur, tetapi di bawah induksi putra benua Tianwu Qin Chen itu sangat jelas.
Ditemukan, kata Qin Chen. Dia sangat gembira. Dia membuka matanya dan segera menyapu ke arah yang dirasakannya. Setelah beberapa saat, Qin Chen telah tiba di kedalaman tanah suci Danau Giyok. Ternyata itu adalah tempat seperti kolam suci dengan aura suci yang kuat melonjak, dipenuhi kabut dan memancarkan atmosfer yang mengejutkan. Apakah ini cairan pena suci dari guru suci? Kata Qin Chen seraya melangkah ke kolam suci. Dan tiba-tiba, rasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum melonjak dan bahkan tubuh kehancuran Qin Chen hampir roboh. Tidak baik. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Kolam suci ini sebenarnya setara dengan kolam luar angkasa di alam kuno. Tidak ada benda asing yang bisa masuk ke dalamnya. Begitu masuk, kolam suci akan melahirkan reaksi penolakan yang kuat. Boom! Kekuatan menakutkan yang dihasilkan dari kolam suci meremas tubuh Qin Chen dengan panik. Ketika Qin Chen terkejut, dia dengan cepat melepaskan semua pakaiannya dan menjadi telanjang. Segera reaksi penolakan yang menakutkan dari kolam suci segera menghilang. Qin Chen menghela napas lega sekarang. Untungnya dia segera merespon. Kolam suci ini seperti kolam luar angkasa dan bahkan mirip dengan kolam roh darah dari 5 kerajaan. Hanya perlu menyingkirkan pakaian dan benda asing lainnya. Jika hanya tubuh yang ada di sini, itu tidak akan menerima serangan balik. Untungnya Qin Chen bergerak dengan cepat. Jika tidak, dia mungkin akan meledak oleh kekuatan kolam suci yang mengerikan ini. Jiruyu ada di dalam, kata Qin Chen seraya berjalan di sepanjang kolam suci dan dengan cepat bergerak. Meskipun dia tidak mengenakan pakaian, tetapi ada Jiruyu di dalam. Qin Chen tidak merasa malu. Apakah itu di alam kuno atau di dalam warisan pedang iblis? Kedua belah pihak telah melihat anggota tubuh masing-masing dan mereka semua memahami niat satu sama lain. Qin Chen secara alami tidak akan merasa malu. Hal terpenting sekarang baginya adalah menemukan Jiruyu dan tidak ada yang lain. Saat ini di kedalaman istana Guanghan. Apa, kemana perginya Qin Chen? Kata guru suci Yao Guang. Dia tiba-tiba berdiri karena dia tiba-tiba kehilangan persepsi Qin Chen. Di samping tuan istana Guanghan dengan dingin mendengus. Kemana dia bisa pergi? Bocah itu telah menemukan tempat inti dari tanah suci Danau Giyok dan telah memasuki cairan suci Danau Giyok. Ini sangat murah. Cairan suci Danau Giyok di tengah inspirasi tertutup. Bahkan jika itu adalah persepsi Anda dan persepsi saya, itu tidak akan dapat menembus sama sekali. Dan tidak akan ada yang dapat melihat situasi sebenarnya di dalam. Murid saya sedang berkultivasi. Saya pikir anak ini sama sekali tidak akan dapat menemukannya. Tetapi saya tidak menyangka persepsinya begitu tajam. Sehingga dia menemukannya dalam cairan suci Danau Giyok dalam waktu yang singkat. Apakah itu seekor anjing? Kata penguasa istana Guanghan dengan wajah yang nampak jelek. Cairan suci Danau Giyok ini, hanya orang suci teratas di istana Guanghan yang bisa berharap untuk masuk. Namun sekarang orang luar masuk. Aneh kalau penguasa istana Guanghan itu tidak memiliki wajah yang jelek. Namun kekuatan guntur yang keluar dari Qin Chen sebelumnya membuat penguasa istana Guanghan itu memiliki pemikiran yang dalam. Saat ini Qin Chen terus masuk ke dalam cairan suci kolam Danau Giyok ini. Akhirnya jauh di dalam persepsinya, sesosok dengan napas benua Tianwu ada di depannya. Saya melihat bahwa dalam cairan suci ini, seorang wanita dengan sosok yang sangat anggun, dengan punggung yang indah, rambutnya seperti air terjun, sedang duduk di cairan suci kolam Giyok ini. Di sekeliling tubuhnya aura suci yang tak terhitung jumlahnya dari surga dan bumi telah berubah menjadi cairan substantif, menyelimutinya dengan padat, dan wajahnya tidak terlihat sama sekali. Satu-satunya yang bisa dilihat adalah postur anggun dan mempesona yang sangat kuat di dalam lamunan. Jiruyu, melihat sosok yang anggun ini, Qin Chen berkata dengan penuh semangat. Selama lebih dari 2 tahun Qin Chen mencari-cari Jiruyu dan yang lainnya, tetapi sekarang dia akhirnya menemukannya. Perasaan ini menyebabkan jiwa Qin Chen berfluktuasi dengan hebat dan bahkan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Wanita itu saat ini berada pada saat-saat kritis memperbaiki rantai. Meskipun Qin Chen memanggilnya, dia tidak bergerak dan tidak dapat menanggapi panggilan Qin Chen. Jiruyu, maaf, aku terlambat, kata Qin Chen seraya melangkah maju dengan penuh semangat dan langsung memeluk wanita di depannya itu dengan paksa. Namun ketika tubuh Qin Chen bersentuhan dengan pihak lain, tiba-tiba dorongan kuat muncul dari hati Qin Chen. Qin Chen sebelumnya telah menolak invasi formasi ilusi 33 surga sebelumnya. Tetapi pada saat ini,
Karena kegembiraan yang ekstrim ini setelah muncul di benak Qin dan akhirnya menemukan cacat dalam ilusi ini, dan tiba-tiba ilusi itu menyerbu jiwa Qin. Chen Shao. Qin seolah-olah mendengar panggilan berbisik, dan kemudian Qin juga merasa seolah-olah wanita itu membuka matanya. Mata Jiruyu yang sangat indah seperti Hawi Yue menatap Qin dengan penuh semangat, dan kemudian berbalik dengan penuh semangat. Jiruyu. Gesekan yang instan menyebabkan dorongan yang tak terlukiskan di tubuh Qin. Pikiran bertahun-tahun dan hari demi hari merindukan. Qin tidak bisa mengendalikan perasaannya, tidak peduli apa. Dia menundukkan kepalanya dengan penuh semangat dan langsung mencium Jiruyu. Suara perlawanan, perjuangan, dan kenikmatan terdengar dari tubuh Jiruyu. Semburan wewangian wanita datang seperti mimpi dan ilusi. Saya harus mengatakan bahwa Jiruyu jelas merupakan salah satu wanita tercantik yang pernah dilihat oleh Qin. Kecantikannya bukanlah kecantikan biasa, tetapi kecantikan seperti peri. Temperamennya seperti peri di atas istana 9 surga. Seluruh pribadinya seperti karya seni yang sempurna. Tidak ada bahasa yang bisa menggambarkan kecantikannya. Jika itu normal, Qin secara alami tidak akan memperlakukan Jiruyu dengan perlakuan yang tidak bermoral seperti ini. Tetapi saat ini dalam cairan suci Danau Giok, Qin diserang oleh ilusi, dan pikiran yang tak terbatas memenuhi pikirannya, menyebabkan emosinya meledak tidak seperti sebelumnya. Tetapi saat ini wajah Jiruyu memiliki ekspresi samar di wajahnya, seolah-olah dia melawan, berjuang, dan seolah-olah dia sedang melayani. Qin sudah diselimuti ilusi. Dia tidak bisa lagi membedakan antara nyata dan ilusi. Mereka berdua berpelukan dengan erat. Aura panas muncul dari mereka berdua, dan Qin bisa merasakan gelombang kekuatan di tubuh Jiruyu bergabung dengan kekuatan di tubuhnya, membentuk resonansi jalan besar. Kedua orang itu saling berpelukan seperti ini. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang perlu berbicara, hanya diam-diam merasakan satu sama lain. Duar. Tiba-tiba pikiran Qin bergetar dan semburan rasa sakit datang dari dadanya. Karena dia menemukan bahwa wanita di pelukannya sedang berjuang keras dan memukul dadanya. Sepertinya wanita itu mendorong Qin untuk menjauh. Boom! Serangan mengerikan meledakkan Qin dengan panik. Jika Qin tidak memiliki tubuh kuno, dia pasti akan terluka parah di bawah pukulan yang mengerikan ini. Meskipun begitu, mulut Qin telah dipenuhi darah. Jiruyu, ada apa denganmu? Kata Qin. Dia menundukkan kepalanya, tetapi pada pandangan ini jiwanya ketakutan. Orang di depannya ternyata bukanlah Jiruyu, dan itu ternyata adalah Murong Bingyun, putri Sangguan Cinder dan Peng Xiaoyu. Murong Bingyun. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Murong Bingyun ada di sini? Tidak baik, kata Qin. Dia langsung terkejut. Dia langsung mengerti bahwa dia sebelumnya seharusnya diserang oleh ilusi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menganggap Murong Bingyun sebagai Jiruyu? Dan Jiruyu juga tidak akan pernah melakukan apapun kepada dirinya. Kekuatan magis asal, abadi seperti satu. Teknik terlarang jiwa surgawi. Hancurkan untukku, kata Qin. Dia meraung dengan gemuruh. Dalam benaknya, lautan jiwa yang menakutkan mendidih. Dan Qin mendesak kekuatan guntur. Dan seluruh tubuhnya segera diselimuti oleh guntur yang tak berujung, membentuk cahaya guntur yang mutlak. Boom! Segera pikiran Qin terjaga dan dia merasa lega. Sebelum dia bisa melihat ke depan, dia mendengar jeritan ketakutan. Qin, kamu binatang buas. Kamu berani melecehkanku. Apa? Qin mendengarnya terkejut dan melihat wanita di depannya yang merangkul kedua gunung kembar di dadanya dengan tangannya dan menatap ke arah Qin dengan dingin. Dan itu masih Murong Bingyun. Murong Bingyun? Mustahil. Qin memadatkan matanya. Aturan waktu. Segera tubuh Qin dihantui oleh aturan waktu. Tetapi pemandangan di depannya tetap tidak berubah. Dan wajah wanita yang marah di depannya terlihat jelas, meskipun dia menjadi lebih temperamental dan luas ketika berada di benua Tianwu. Itu memang Murong Bingyun. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Kata Qin. Dia tidak bisa mempercayainya. Dalam pertempuran di benua Tianwu, sarang iblis kekacauan datang, dan ahli teratas Yaomi Mansion mengejar, dan bahayanya sangat berat. Qin membunuh ahli dari Yaomi Mansion itu, memasuki Sungai Tawun,
dan akhirnya sampai ke surga. Selama seluruh proses itu, Qin belum pernah melihat Murong Bingyun. Dan juga seharusnya Murong Bingyun masih berada di istana berkabut di benua Tianwu. Dan tiruannya Qin Mo juga kucing hitam besar masih berada di benua Tianwu. Setelah kejatuhan Sangguan Sinar, seharusnya istana berkabut telah dihancurkan. Meskipun Murong Bingyun memiliki bakat luar biasa dan tubuh roh alami, namun ketika dia berada di benua Tianwu, dia hanyalah seorang martial emperor. Bagaimana dia bisa sampai ke surga? Yang lebih mengejutkan Qin adalah bahwa Murong Bingyun di depannya memiliki temperamen yang luar biasa. Seolah-olah dia telah turun dari makhluk abadi. Dengan aura yang kuat dan melonjak, dia berubah menjadi raksasa di puncak tahap tengah suci surgawi. Bagaimana itu bisa terjadi? Kecepatan kultivasi Murong Bingyun bahkan lebih cepat dariku, kata Qin. Tiba-tiba segala macam spekulasi muncul di benaknya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.